Hai everyone, welcome back. Terima kasih udah klik video ini. Gimana kabar kalian hari ini? Hari ini aku akan nyeritain salah satu kasus yang cukup miris untuk didengarkan. Pelecehan seksual adalah salah satu kasus yang bisa dibilang cukup menjamur di negara ini. Dulu aku selalu mikir kayak ada nggak sih pelecehan seksual di luar negeri? Tapi semakin aku dewasa, aku semakin sadar bahwa pelecehan seksual itu dapat terjadi dimanapun dan kapanpun tanpa melihat kondisi dan keadaan. Pelecehan seksual adalah salah satu hal yang tidak bisa kita sepelekan karena itu dapat menimbulkan trauma yang cukup dalam bagi para korbannya. Dan di negara kita cukup sering terjadi kasus pelecehan seksual karena kurangnya pengawasan dari orang tua. Menurut aku, pelecehan seksual itu seperti rantai yang sulit untuk diputuskan. Kenapa kayak gitu? Ini contoh kecilnya seperti ini. Yang saat ini menjadi pelaku, itu dulunya sudah menjadi korban. Dan tidak menutup kemungkinan dong kalau saat ini dia menjadi pelaku karena ingin membalaskan dendamnya di masa lalu. Dan hari ini kita akan membahas kasus pelecehan seksual yang pelakunya telah bebas pada akhir tahun lalu. Cho Do-sung dikenal sebagai pelaku pemerkosaan anak yang terkenal akan kebrutalannya di Korea Selatan. Pada tahun 2008, publik Korea dihebohkan dengan kasus pemerkosaan dan juga penganiayaan terhadap seorang anak yang dikenal dengan sebutan Nayeong. Oh ya, di sini foto-foto terkait Nayeong akan aku sensor sebagai bentuk untuk menjaga privasi anak tersebut. Dan foto-foto yang berkaitan dengan pelaku nggak akan aku sensor karena menurut aku nggak akan pernah ada privilege privasi apapun untuk seorang pelaku pelecehan seksual. Saat itu, seorang anak perempuan berumur 8 tahun yang dikenal dengan Nayeong diculik dan diperkosa oleh Cho Do-sung yang saat itu sedang mabuk. Saat kejadian, ia menyeret Nayeong yang hendak pergi bersekolah dan menganiaya serta memperkosa anak tersebut di sebuah bilik toilet. Nayeong yang terluka parah hingga organ dalamnya hancur sampai harus dilarikan di rumah sakit dan beruntungnya ia masih selamat dan hidup sampai saat ini. Akibat perbuatannya, Cho Do-sung dijatuhi hukuman penjara selama 12 tahun. Hukuman 12 tahun penjara dianggap enggak sepadan dengan dampak yang diterima oleh Nayeong secara fisik dan juga mental. Gak hanya itu, masyarakat juga geram karena istri Cho Do-sung cenderung membela Cho Do-sung dengan alasan saat itu Cho Do-sung dalam keadaan mabuk. Setelah melewati beberapa persidangan, akhirnya Cho Do-sung menerima hukumannya yaitu dipenjara selama 12 tahun. Dan pada tanggal 13 Desember tahun 2020 lalu, Cho Do-sung resmi dibebaskan dengan pembebasan bersyarat serta kakinya dipasangi gelang elektronik. Tidak hanya itu, gerak-geriknya juga akan dipantau selama 24 jam. Setelah dibebaskan, ia kembali ke kediamannya di Ansa Gyeonggi, yang mana rumah Cho Do-sung berdekatan dan hanya berjarak 3 menit dari rumah Nayeong. Warga yang mengetahui bahwa Cho Do-sung sudah bebas merasa tidak terima apabila Cho Do-sung kembali ke lingkungan itu. Ratusan warga protes dan warga menganggap hukuman yang diberikan Cho Do-sung itu sangat ringan untuk ukuran kejahatan seksual mengerikan terhadap anak-anak. Banyak penduduk sekitar yang merasa ketakutan saat mengetahui bahwa Cho Do-sung kembali ke Ansa. Sementara itu, masyarakat juga ditambah geram setibanya Cho Do-sung di tempat tinggalnya, banyak warga yang melemparkan telur maupun makanan busuk ke arah Cho Do-sung. Tiba Cho Do-sung di kediamannya, banyak warga yang marah dan melemparkan telur busuk ke arah Cho Do-sung. Tidak hanya itu, banyak warga yang meneriakkan slogan-slogan yang menyerukan agar Cho Do-sung dieksekusi maupun diusir dari kota. Situasi semakin memanas karena pemilik gedung tempat Cho Do-sung tinggal, di mana pemilik gedung tersebut memberitahukan Cho Do-sung serta istrinya untuk segera mengosongkan tempat. Pemilik gedung mengembalikan sebagian uang sewa dan meminta Cho Do-sung untuk segera pergi. Namun, istri Cho Do-sung menolak dan mengatakan bahwa mereka tidak punya tempat untuk pergi. Yang lebih parahnya lagi, istri Cho Do-sung dilapor menandatangani kontrak 2 tahun dengan nama kenalannya untuk tetap tinggal di gedung tersebut. Dilaporkan bahwa pemilik gedung tidak mengetahui bahwa itu adalah istri dari Cho Do-sung. Sementara itu, pihak polisi menyelidiki 8 orang atas tuduhan penghalang karena menyebabkan kekacauan di depan rumah Cho Do-sung pada saat hari pembebasannya. Saat itu, lebih dari 100 anggota kepolisian dikerahkan untuk berpatroli di kediaman Cho Do-sung. Sontak kabar ini menuai sorotan dari netizen Korea. Tidak sedikit warga yang mengkritik polisi setempat karena dianggap memberikan perilaku istimewa terhadap Cho Do-sung. Dan berikut adalah tanggapan masyarakat terhadap perlakuan khusus yang diberikan polisi terhadap Cho Do-sung. Aku tidak percaya pelaku kejahatan seks yang kejam seperti Cho Do-sung menerima perlakuan khusus seperti mobil keamanan. Apa yang sedang dilakukan pihak kepolisian dalam cuaca di bawah nol? Mereka melindungi orang bodoh seperti dia di mana presiden kita saat ini. Istrinya luar biasa bukan? Bagaimana dia bisa hidup dengan seseorang seperti Cho Do-sung? Karena keputusan buruk seorang hakim, seluruh kota menderita. Setelah bebasnya Cho Do-sung, terdapat petisi yang ramai ditandatangani oleh warga Korea.
Isi petisinya adalah menghapuskan undang-undang yang meringankan hukuman atas kejahatan pelecehan ketika pelakunya dalam keadaan mabuk, dan telah ditandatangani sebanyak 876.000 orang yang menandatangani petisi tersebut. Jadi itu tadi rangkuman kasus pelecehan seksual yang dialami oleh Nayeong. Karena kasus ini adalah kasus yang cukup besar di Korea Selatan, akhirnya kasus ini dikisahkan dalam sebuah film yang berjudul Hope yang dirilis pada tahun 2013. Gimana menurut kalian tentang kasus pelecehan yang satu ini? Jujur aku sedih karena kejadian ini pasti menimbulkan trauma yang mendalam bagi Nayeong maupun keluarganya. Dan aku berharap banget kejadian ini dapat menjadi pelajaran besar bagi kita untuk lebih hati-hati terhadap orang yang di sekitar kita. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.